Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu atas kesempatannya yang sudah meluangkan waktunya hadir dalam pertemuan ini. Sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi pokok bahasan kita, saya mau bertanya dulu nih Bu, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Apakah sudah diterapkan di kehidupan kita sehari-hari atau di rumah kita? Jadi jangan sampai kita melupakannya Bu ya, itu kita harus menerapkannya. Nah, pada kali ini, pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi saya minta kita bagi menjadi dua kelompok Bu ya. Kelompok satu sebelah kanan saya, kelompok dua sebelah kiri saya, dan masing-masing kelompok satu dan kelompok dua ini kita beri nama. Untuk kelompok satu kita beri nama bayi baru lahir, sedangkan untuk kelompok dua ibu menyusui. Oke, kalau sudah terbentuk kelompoknya, kita akan membuat tabel Bu. Tabelnya itu seperti ini. Oke, tabelnya itu seperti ini. Jadi untuk tugas kelompok 1 kita mengisi tabel kebutuhan bagi bayi baru lahir ya. Di situ ada fisik, ada mental. Jadi siapa nanti yang memberikan kebutuhan fisik, siapa nanti yang akan memberikan kebutuhan mental. Begitupun untuk kelompok 2, tabel kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Jadi kebutuhan fisik bagi ibu menyusui itu apa, kebutuhan mentalnya itu apa, kemudian siapa yang memberikannya gitu. Jadi silahkan diisi ibu, didiskusikan, kemudian diisi dan kita akan presentasikan di depan. Oke. Dan jangan lupa nanti di dalam tabel tersebut harus ada inisiasi menyusui dini atau IMD. Silahkan didiskusikan dulu. Nah, kalau sudah, saya minta perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Dan untuk presentasi yang dari kelompok 1 itu silahkan ditanggapi untuk dari kelompok 2 atau mungkin ada yang ditambahkan. Begitupun sebaliknya. Untuk kelompok 2 silahkan ditambahkan atau ditanggapi untuk dari kelompok 1. Oke, terima kasih atas presentasinya Bu. Silahkan barangkali ada yang mau ditambahkan. Jadi apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu sudah terjadi di masyarakat? Apakah sudah terjadi itu Ibu? Oke, kita tampung dulu jawabannya, nanti kita akan diskusikan di langkah 2. Kesimpulannya di langkah 1 ini adalah kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD atau inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Itu untuk kebutuhan fisiknya. Sementara untuk kebutuhan mentalnya adalah kasih sayang. Dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental terhadap ibu menyusui oleh keluarga, maka mudah-mudahan stunting itu bisa dicegah gitu, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi ya. Oke, kita lanjut ke langkah 2 Bu. Jadi dari kelompok yang sudah ada ini kita akan membuat tabel kembali Bu. Tabelnya itu seperti ini ya. Tabelnya itu seperti ini. Nanti di situ ada untuk kelompok 1 tugasnya membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir ya. Jadi
kita akan mengisi kebutuhan fisik, kebutuhan mental bagi bayi baru lahir. Begitupun dengan kelompok 2, kebutuhan fisik dan kebutuhan mental bagi ibu yang sedang menyusui. Kemudian itu hambatannya apa? Dan solusinya seperti apa? Jadi silahkan didiskusikan kembali Ibu, apa yang menjadi hambatan dan apa yang menjadi kendalanya. Oke, kalau sudah selesai diskusinya Ibu, jadi hasil diskusinya itu kembali kita presentasikan di depan ya, itu. Jadi sama seperti tadi, kelompok 1 itu ditanggapi oleh kelompok 2 atau mungkin ada tambahan dari kelompok 2. Begitupun dengan kelompok 2, presentasinya mungkin ada tambahan dari kelompok 1. Oke, terima kasih atas presentasinya Ibu. Nah, jadi solusi itu ya, solusi tidak hanya kita dapatkan dari satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber yang bisa kredibel atau yang dapat dipercaya Bu sumbernya. Mungkin contohnya mungkin dari tenaga kesehatan atau dari puskesmas dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terbatas dalam satu sumber ya, dan itu pun sumbernya harus terpercaya atau orang yang bisa kita percaya. Nah, kesimpulan dari langkah 2 ini adalah kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Misalnya itu posyandu, puskesmas, PAUD, puskesdes, BKB atau program bantuan sosial seperti program sembako, kegiatan P2K2, atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi atau dinas terkait atau pemerintah setempat yang ada di lingkungan kita. Jadi seperti itu Bu. Nah, sekarang kita beranjak ke langkah ketiga. Langkah ketiga, jadi kita akan berdiskusi kembali Bu. Itu. Nah, yang menjadi topik diskusi kita pada kesempatan ini adalah, untuk di langkah 3 ini adalah jenis dan manfaat, kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi yang baru lahir. Nah, biasanya kan kita ada tradisi ya, ada tradisi penyambutan terhadap ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir itu. Nah, jadi jenis dan manfaatnya itu seperti apa ya, kita diskusikan kembali berdasarkan kelompok yang ada. Silahkan Ibu. Kalau sudah selesai diskusinya, kita akan presentasikan lagi perwakilan masing-masing kelompok. Oke, untuk kelompok 1 silahkan perwakilannya, kelompok 2 silahkan perwakilannya. Terima kasih atas presentasinya Ibu. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi yang baru lahir dan untuk mencegah stunting ya. Kemudian poin keduanya adalah bentuk dukungan yang biasa diberikan oleh keluarga dan lingkungan secara material itu seperti makanan, dalam hal ini adalah makanan yang bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi yang baru lahir. Sedangkan non materialnya itu adalah berupa kasih sayang dan informasi perawatan terhadap ibu menyusui. Jadi kita harus praktekkan Ibu ya. Nanti setelah kita selesai pertemuan ini, kita praktekkan, kita kembali ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, kita praktekkan di lingkungan kita informasikan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Nah, jadi selanjutnya
eh, silahkan Bu ya, silahkan tulis rencana apa yang dilakukan di rumah nanti terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi itu dituliskan dalam tabel janji, di dalam tabel janji diri dan kertas metaplan. Ya, kertas metaplan maksudnya. Oke, nanti tabel janji diri itu kita akan kumpul, kemudian kertas metaplannya itu silahkan dibawa pulang Bu. Oke. Jadi ibu-ibu dalam kita harus pandai-pandai ya memaksimalkan bantuan sosial dari pemerintah agar supaya kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu terpenuhi. Jadi sejahtera, tidak terhindar dari stunting. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik bantuan optimal tersebut. Jangan sampai kita menyalahgunakan Bu. Nah, kalau misalkan ibu kurang informasi ya, atau butuh informasi, jadi banyak ya informasi mungkin ketika kita kurang paham, banyak informasi yang mungkin tempat kita bertanya di mana gitu. Jadi kita bisa bertanya itu ke pendamping PKH, kemudian ke tenaga kesehatan, itu kita butuh informasi terkait dengan penanganan stunting gitu, atau layanan atau fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan seperti itu Bu. Jadi silahkan bertanya ke sana untuk mendapatkan informasi terkait dengan penanganan stunting. Jadi barangkali seperti itu Bu, pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa menerapkannya di rumah, kita bisa mengambil hikmahnya, kita dapat ilmunya, mudah-mudahan berguna dan harus diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Jadi sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.